Puji Tuhan, seluruh jemaat Tuhan, baik jemaat Hayamuruk, baik pun di cabang Tugu, kita sangat bersyukur pada saat malam hari ini, kita masih diberi kesempatan memasuki hari-hari kita doa 10 malam, dan tiba hari ini kita masih berkesempatan untuk melakukan doa 10 malam kita sangat bersyukur, itu semua atas anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Baik apapun keadaan kita saat malam hari ini, kita serahkan seluruhnya seutuhnya untuk Tuhan. Segenap hati kita, segenap hidup kita hanya untuk Tuhan. Kita angkat pujian kita bagi Tuhan. Kita datang, undang Roh Kudus datang dalam kehidupan kita, dalam setiap ibadah kita saat sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku, kuasa-Mu mengubah hidupku. Kita undang Roh Kudus datang dalam memenuhi kita. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, kami rindu Tuhan. Dengan minyak baru urapiku, urapi kami, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku, kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidup kami, urapan-Mu mengubah hidupku, kuasa-Mu, kuasa-Mu mengubah hidup kami Tuhan, kuasa-Mu mengubah hidupku.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Berjalan dengan-Mu Tuhan. Urapi kami. Urapi kami Tuhan. Kami tak mau jalan tanpa Engkau Tuhan. Tetap pegang teguh kehidupan kami. Kau yang mengurapi kami Tuhan. Kau yang memegang kami. Kau yang menuntun kami Tuhan. Kau yang memimpin kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Allah kami yang sungguh luar biasa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat sebentar Tuhan, kami mau menikmati, kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, baik menyampaikan firman-Mu dan kami yang mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, urapi kami Tuhan secara khusus Tuhan. Kau berkati hamba-Mu Tuhan, berkati kehidupannya Tuhan. Layakkan kami Tuhan, layakkan hamba-Mu ya Bapa. Setiap penyampaian firman-Mu Tuhan, kami bisa mengerti dan kami bisa melakukan setiap kata-kata firman-Mu. Apapun yang Kau sampaikan pada saat malam hari ini Tuhan. Untuk menguatkan kami, untuk mengubahkan kami, untuk menopang kehidupan kami, mengajari kami, meneguhkan kami Tuhan. Setiap kami pribadi, seluruh jemaat Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami sangat bersyukur Tuhan buat kesempatan saat malam hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus. Kau berkati kami seluruhnya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat malam dan selamat kita kembali berbakti dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Meskipun kita masing-masing ada di rumah, kita tidak berkumpul bersama-sama di gereja, tetapi satu hal, Tuhan tahu kerinduan kita saat ini. Firman Tuhan pada saat ini temanya Roh Kudus memimpin hidup kita. Tanpa Tuhan, tanpa Roh Kudus yang memimpin kehidupan kita, kita akan gampang jatuh dalam dosa. Tetapi Roh Kudus itu yang akan memimpin hidup kita di dalam kebenaran. Kita akan buka Alkitab kita yang terdapat di Yohanes 16 ayat yang ke-13. Demikian bunyinya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tahu Roh Kudus adalah suatu oknum. Ia eksis nyata sekali. Meskipun dia tidak dapat diraba, meskipun tidak dapat kita lihat, tetapi dia memiliki pengetahuan, memiliki kehendak emosi, karena dia adalah Allah sendiri. Dan Roh Kudus datang ke dalam dunia ini, membawa manusia hidup di dalam kebenaran Allah. Karena apa? Karena tanpa kebenaran, manusia tidak akan layak di hadapan Allah. Tanpa kebenaran, manusia hidup di dalam dosa. Tanpa kebenaran, manusia tidak akan sampai menuju surga yang seharusnya, yang dirindukan oleh Allah Bapa di surga, yang dirindukan oleh Yesus. Semua manusia boleh masuk di dalam keselamatan. Dan oleh sebab itu, Roh Kudus memimpin manusia, memimpin orang-orang yang percaya, memimpin orang-orang yang mau menerima Yesus, dan dia akan dipimpin di dalam hidup kebenaran. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam dunia ini ada dua manusia, manusia rohani dan manusia duniawi.
ketika manusia yang disebut manusia rohani, ketika hidupnya mau dipimpin oleh Roh Allah. Kalau kita melihat di dalam Roma 8 ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14, demikian bunyinya. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ayat yang ke-14 dan di dalam ayat yang ke-13 di situ dikatakan, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mengetahui bahwa visi Roh Kudus adalah membawa orang-orang percaya kepada segala kebenaran. Dia akan membuka pikiran orang-orang percaya untuk mengenal kebenaran itu. Dan memperbaharui seseorang sehingga dia tidak serupa dengan dunia ini. Di dalam Roma 12 ayat yang kedua. Firman Allah katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi Roh Kudus ingin memperbaharui setiap kehidupan seseorang. Manusia memiliki tubuh, jiwa, dan roh. Roh diperbaharui. Roh kita diperbaharui oleh Tuhan sehingga hidup kita ini bisa berkenan kepada Allah. Tubuh dan jiwa merupakan proses supaya hidup kita semakin hari semakin kudus, semakin hidup di dalam kebenaran Allah, semakin layak di hadapan Allah, dan semakin indah di hadapan Allah. Oleh sebab itu dikatakan bahwa ketika kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, kita adalah anak-anak Allah. Tetapi ketika kita tidak mau dipimpin oleh Roh Allah, konsekuensinya, maka kita ini akan hidup di dalam dosa. Upah dosa adalah maut. Dan ketika kita hidup dikuasai oleh dosa, membuat hubungan kita jauh daripada Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus juga menuntun anak-anak Allah supaya serupa dengan Bapa. Matius 5 ayat yang ke-48 mengatakan, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Tentunya hal itu tidak gampang. Supaya kita ini boleh menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Itu merupakan suatu proses di dalam kehidupan kita. Roh Kudus itu yang ada di dalam hidup kita akan membentuk karakter kita seperti Allah. Karakter-karakter ilahi itu akan kita miliki ketika hidup kita mau dipimpin oleh pimpinan Roh Kudus. Ketika seseorang mau dipimpin oleh Roh Allah, dia akan memiliki hasrat, memiliki gairah, memiliki kerinduan, memiliki rasa, sehingga dia ingin sekali hidup intim dengan Allah. Ingin sekali melakukan kehendak Allah. Ingin memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus. Nah, ketika manusia, ketika orang-orang percaya hidupnya mau dekat kepada Allah, mau dikuasai dan dipimpin oleh Allah, maka Allah yang menguasai kehidupannya, dia akan merubahkan tubuhnya dan merubah kehendak pikirannya itu dan mau hidup sesuai dengan keinginan Allah. Ada banyak sekali contoh-contoh di dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Ketika Roh Allah menjamah kehidupannya, ada perubahan besar yang terjadi. Kita melihat Rasul Paulus
Bagaimanakah kehidupan yang lama ketika Tuhan jamah, ketika Roh Allah jamah kehidupannya, dia berubah menjadi seseorang yang luar biasa di mata Tuhan. Ada kesaksian George Muller dipanggil Tuhan setelah dia berusia 93 tahun. Masa mudanya penuh dengan dosa. Dia tidak mengenal akan kebenaran. Ketika dia mendengarkan pujian dan ketika dia mendengarkan satu fatsal firman Allah, Roh Allah menguasai kehidupannya dan dia berubah. Ada sukacita besar yang tidak pernah dia rasakan, tetapi dia saat itu dia merasakan zaman Allah menjamah kehidupannya. Ada perubahan besar di dalam hidupnya. Ada sukacita dan damai dia rasakan. Sejak itu dia berubah. Dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dia tinggalkan masa lalunya. Karena dia adalah orang Jerman dan dia berangkat ke Inggris tanpa membawa uang, tanpa membawa surat-surat penting. Dan dia buka panti asuhan. 10.000 anak-anak panti asuhan. Orang-orang gelandangan, orang-orang terlantar dididik oleh dia. Diasuh oleh dia. 200.000 mil jauhnya dia menginjili kemana-mana. Ada 43 negara dia kunjungi. 4 juta traktat. Puluhan ribu Alkitab disebarkan. Dia berubah di dalam hidupnya. Ada semangat yang luar biasa. Ada perubahan. Karena apa? Karena dia hidupnya diserahkan oleh Tuhan. Dan kita tahu ada banyak sekali anak-anak Tuhan ketika hidupnya dijamah oleh Roh Kudus dan mau dipimpin oleh Roh Kudus. Ada perubahan yang radikal di dalam hidupnya. Perubahan yang tidak sementara, tetapi perubahan itu membawa dia semakin mengasihi Tuhan, semakin mengasihi jiwa-jiwa. Dan Tuhan pakai kehidupannya. Kerinduan Tuhan, kerinduan Roh Kudus adalah semua jiwa boleh hidup di dalam kebenaran Allah. Kerinduan Roh Kudus, kerinduan Yesus, supaya banyak jiwa boleh mendapatkan kerajaan surga. Kerinduan Tuhan agar jiwa-jiwa boleh hidup di dalam kebenaran Allah dan empunya kerajaan surga. Puji nama Tuhan, kita sebagai jemaat Allah pada masa-masa yang seperti ini, kita semakin cinta Tuhan, semakin mau dipimpin oleh Tuhan, dan Dia akan membawa perkara-perkara besar di dalam kehidupan kita. Ketika hidup kita mau dipimpin dan menyerahkan hidup pada Tuhan, Dia akan membawa kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita akan berdoa. Puji nama Tuhan. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karuniamu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan
setiap kehidupan kita. Kita tidak akan mampu tanpa pimpinan Roh Kudus. Kita butuh Dia yang memimpin setiap saat kehidupan kita, sehingga hidup kita boleh layak di hadapan Allah. Tanpa pimpinan Tuhan, tanpa pimpinan Roh Kudus, kita akan gampang jatuh di dalam dosa. Oleh sebab itu, biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan mau hidup dipimpin dan dikuasai oleh Roh Allah, sehingga kita boleh sesuai dengan keinginan Tuhan, hidup di dalam kebenaran Allah, hidup di dalam pimpinan Allah. Haleluya. Bila engkau tak besar teguh, haleluya. Oh haleluya, haleluya. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya, kami membutuhkan Engkau Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami membutuhkan Roh Kudus yang memimpin setiap saat, setiap waktu di dalam hidup kami. Pakai hidup kami Tuhan, pakai hidup kami. Haleluya. Haleluya. Segala puji haleluya, haleluya. Mari haleluya. Kami memuji nama-Mu, kami memuliakan Engkau Roh Kudus. Haleluya. Glory, haleluya. Haleluya, haleluya. Segala puji haleluya, haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan, kami muliakan Engkau. Haleluya. Inilah hidup kami, Roh Kudus, pimpin hidup kami, agar kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Kerinduan Engkau Tuhan, kehendak Engkau Tuhan, supaya anak-anak Tuhan boleh dipimpin di dalam kebenaran dan masuk di dalam kerajaan surga yang sudah Tuhan janjikan atas kehidupan kami. Terima kasih, haleluya. Oh haleluya, haleluya. Puji bagi-Mu, segala puji haleluya. Kami memuliakan Engkau Tuhan, kami memuji nama-Mu, kami membesarkan nama-Mu. Terima kasih, haleluya.
kasih, haleluya. Puji bagimu, segala puji, haleluya. Makasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Kami boleh memiliki Engkau Allah yang hidup dan berkuasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, memimpin setiap kehidupan kami anak-anak. Layakan kami, haleluya. Glory, haleluya. Terima kasih, haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, Engkau melawat setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Roh Kudus, Engkau mengetahui setiap keperluan kami anak-anak-Mu saat ini. Glory, haleluya. Kau lawati Tuhan, Kau lawati kami semua. Sehingga kami boleh kuat di dalam Engkau. Haleluya, haleluya. Hidup kami Tuhan, ini hidup kami Roh Kudus. Pimpin kami, kuasai kami, haleluya. Kia lama ya si, kia lama ya kuria lama si. Puji namamu, haleluya. Perkenananmu Tuhan menjadi bagian kami. Tubuh jiwa roh kami adalah milik-Mu Tuhan. Pimpin kami Yesus, supaya kami boleh berkenan kepada Engkau, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lawat kami semuanya Tuhan. Kekuatan baru boleh Engkau berikan pada kami. Pembaharuan-Mu boleh bersama-sama dengan kami Tuhan. Ada semangat yang baru. Mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lawat kami semuanya Tuhan. Kami boleh mendapatkan kekuatan baru lewat Roh Kudus yang menguasai setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapa yang ada di surga, saat ini Tuhan kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu di dalam pimpinan kekuatan yang dari Engkau. Baik jemaat di Lempuyangan maupun di Tugu dan jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kuasa-Mu tidak berubah Tuhan, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Janji firman-Mu Tuhan, Kau akan memberikan Roh Kudus-Mu untuk memimpin hidup kami, hidup di dalam kebenaran sesuai dengan kehendak-Mu. Lawat kami, hidup kami ini adalah Engkau yang empunya Tuhan, tolong kami.
supaya kami tidak gampang jatuh di dalam dosa, supaya kami tidak dikuasai oleh keinginan-keinginan daging kami, tetapi hidup kami serupa dengan Engkau semakin hari semakin indah. Tuhan, tolong kami Yesus. Jamah kami. Ketika kami lemah, Tuhan kuatkan kami. Ketika kami mengalami kelemahan-kelemahan dan kami tidak ada semangat lagi, mari Tuhan, kobarkan semangat kami. Dan kami akan setia iring kepada Engkau. Tuhan Yesus, tolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan bersatu hati untuk kondisi keadaan baik di Jogja maupun di Indonesia maupun dimanapun Tuhan, dengan masalah virus corona yang saat ini melanda seluruh umat yang ada di dunia ini. Tuhan, belas kasihan-Mu boleh ada atas bangsa ini, atas orang-orang yang percaya kepada Engkau Tuhan. Mari Tuhan pulihkan, Tuhan jamah, sehingga virus corona itu Tuhan boleh segera berhenti Tuhan. Sehingga jemaat-Mu boleh beribadah kembali bersama-sama berkumpul di gereja. Tuhan memberkati, Tuhan tolong. Yang berdoa untuk Bapak Presiden Jokowi beserta dengan jajarannya. Kami berdoa Tuhan untuk tim kesehatan, para dokter, orang-orang yang merawat pasien-pasien yang terkena COVID. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, semangat Tuhan di dalam pelayanan mereka. Kasih mereka Tuhan atas sesamanya. Mari Tuhan memberkati mereka. Tuhan tolong bangsa dan negara ini. Dengan adanya kondisi ini Tuhan, perekonomian pun menjadi terpuruk Tuhan. Mari Tuhan tolong. Tuhan jamah, Tuhan berkati Tuhan. Tuhan pulihkan dan segala sesuatunya. Tuhan yang campur tangan. Karena kami tahu kuasa-Mu Tuhan bekerja dan menghasilkan mujizat yang besar atas kehidupan orang-orang yang percaya kepada Engkau. Dan kami percaya dan yakin Tuhan, segala sesuatu yang terjadi itu seizin Tuhan. Dan Tuhan mampu untuk memulihkan bangsa, negara, dan dunia ini. Dan ajarkan anak-anak-Mu untuk bertobat, kembali kepada kasih-Mu, mau menerima Engkau menjadi juru selamat. Karena dunia ini membutuhkan Engkau di dalam kehidupan mereka. Hidup di dalam kebenaran Allah. Hidup yang boleh mempunyai kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tolong kami semuanya. Berkat-Mu atas kehidupan kami. Lawatan-Mu menyertai kami. Tuhan sudah tolong kami. Tuhan sudah pulihkan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan memberikan kekuatan baru kepada kami anak-anak-Mu untuk setia dan berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Memberkati kami semuanya dengan urapan yang baru yang dari Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami alaskan doa ini dan kami akhiri ibadah doa kami pada malam hari ini. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Malam hari ini kita sudah berdoa bersama-sama. Dan malam besok kita juga akan berdoa bersama-sama di doa 10 hari pencurahan Roh Kudus. Mari jemaat jangan sampai lupa. Nanti besok malam kita akan bertemu lagi di acara doa 10 hari. Tuhan memberkati.